Tapi dia menerima beban yang cukup berat berkaitan dengan isu ekonomi. Nah, isu ekonomi ini mungkin dipandang oleh juga ya diskusi-diskusi lingkaran lalu apa namanya purnawirawan ini akan sangat berat dihadapi. Apalagi kemudian kalau isu ekonomi ini ditimpa lagi oleh isu politik gitu loh. Ya. Makin berat kan. Dan secara alami umumnya akan terjadi kalau ekonominya tidak cukup membaik, itu akan keseret dengan politik akan mulai krisis politiknya gitu loh kira-kira. Nah, oleh karena itulah mereka menganggap, salah bacaan saya terhadap pernyataan ini, harus segera Pak Prabowo menegaskan bahwa dia tidak sedang menanggung beban politik dari pemerintahan yang sebelumnya gitu. Cukup beban ekonominya, beban politiknya nggak usah ya. Hampir kritik orang secara politik kepada Pak Prabowo itu memang berhubungannya dengan Pak Jokowi. Nah, saya lihat sekarang ada 4 kelompok lah ya yang mengkritik Pak Jokowi nih dan selalu masih ngejar-ngejar Pak Jokowi terkait dengan 4 isu dengan 4 kelompok ini. Termasuk ijazah palsu ya. Nah, itu banyak. Satu yang posisi Arfi yang saya bersama dengan teman-teman di Nurani 98 sudah mengadukannya melaporkannya kepada KPK. Dan bukan kita saja sebagai pemimpin korup gitu ya. Iya, yang posisi Arfi. Kan jauh sebelum itu juga pernah dilaporkan oleh saudara Ubaidillah Badrun kan. Di 2023 dilaporkan ya terkait dengan harta kekayaan Kaisang maupun Gibran saat masuk itu, jet pribadi. Habis 2024 jet pribadi gitu ya. 2025 yang lalu posisi Arfi itu gitu. Nah, tapi selain kita ada sekitar 5 organ juga yang ikut melaporkannya sebetulnya gitu. Nah, ini yang sekarang pertama tuh terkait dengan kalau ini kan dugaan tindak pidana korupsi lah gitu. Nah, yang kedua berkaitan dengan ijazah. Nah, ijazah ini memang bukan isu baru, isu yang justru mulai sejak tahun 2015-an kan, sampai sekarang tuh menggelinding terus. Dan makin hari ke sini makin membesar nih isu. Karena semakin banyak hal yang diungkap sebagai apa ya, indikasi kejanggalan. Ya, itu dia. Dan anehnya sekarang makin menguat gitu loh. Kenapa makin menguat? Ya karena kalau waktu di zamannya Pak Jokowi berkuasa, kan orang-orangnya bisa dipanggilin tuh gitu loh, Bang. Dan ada beberapa yang jadi terpidana. Nah, sekarang kan ya sudah lebih terbuka lah untuk mempersoalkan itu. Gitu. Pengaruh dia ke penegak hukum juga sudah mulai. Ya secara alami kan juga akan berkurang. Lagi pula dilihat oleh publik kan sekarang gitu ya. Nah, ini kelompok kedua nih yang mempersoalkan masuk Roy Suryo lah di dalam. Nah, itu yang kelompok Roy Suryo macam-macam itu. Nah, kelompok yang ketiga terkait dengan konstitusionalitas dari Gibran. Nah, inilah yang sekarang termasuk purnawirawan macam-macam dan sebagainya ini. Dan itu selalu relevan ya untuk Tentu saja kan kita ada peringatkan dari awal bahwa ini tidak akan selesai dengan hanya diketuk hakim itu. Akan jadi catatan secara kelam di dalam konstitusi dan juga sejarah politik Indonesia. Nah, ini yang keempat. Kelompok keempat ini adalah Gen Z yang dan mahasiswa sekarang. Yaitu yang membuat tagline Indonesia gelap yang salah satu turunannya itu adalah Adili Jokowi kan. Ya. Nah, ini 4 kelompoknya sekarang dan 4-nya itu semuanya kayak Jokowi dan keluarganya. Ada OCC Arfi, ya kan, ada kemudian ijazah, ada konstitusionalitas Gibran, dan yang terakhir itu adalah Adili Jokowi gitu. Nah, ini politik kan ini semua isunya kita kategorikan sebagai isu politik lah yang menimpa kepada Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo kan dianggap misalnya ya dorong dong kasus OCC Arfi itu dibuka kan misalnya begitu ya. Beri kesempatan dong supaya Pak Jokowi itu diadili misalnya dan sebagainya dan seterusnya. Karena posisinya sebagai presiden. Betul gitu. Termasuk kan di dalamnya kan orang lapornya KPK. KPK sekarang sudah di bawah presiden. Kira-kira tuh. Nah, mungkin sebagai cara pandang Purnawirawan ini menganggap kalau Pak Prabowo nggak tegas menghadapi isu ya dari 4 kelompok ini, ia akan keseret-seret ke dalam dan itu akan membebani kita, khususnya Pak Prabowo untuk menyelesaikan beban ekonomi ini gitu loh. Ya. Nah, itu yang menurut saya oleh karena itu ya mereka mengatakan Pak Prabowo Anda berdiri dong. Meskipun itu sepertinya juga belum terlalu direspon ya. Belum. Prabowo ya. Nah, misalnya malah terakhir ini Pak Jokowi diutus oleh Prabowo untuk menghadiri. Iya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, penyampaian dari Bung Ray Rangkuti ya terkait keluarga Pak Jokowi yang memang sampai saat ini terus-menerus dibahas di kancah politik nasional. Ya, dan banyak sekali pembahasan-pembahasan di media-media sosial yang saya lihat yaitu membahas keluarga Pak Jokowi dan tentu Jokowi itu sendiri, ya Pak Jokowi sendiri, ya Presiden ke-7 Republik Indonesia yang memang sampai saat ini terus diperdebatkan dan diperbincangkan. Dan namanya pun tetap eksis meskipun sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Dan terkait hal-hal yang disampaikan tadi bahwa Pak Jokowi
keluarganya dilaporkan ke KPK, bagaimana KPK dalam mengambil tindakan langkah untuk memeriksa gitu ya, ataupun apa yang sudah dilakukan KPK terkait laporan eh, seseorang yang melaporkan Pak Jokowi dan keluarga ke KPK misalnya terkait dugaan korupsi atau apapun lah itu gitu ya. Dan beberapa bulan yang lalu ya seperti posisi RP ya menobatkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu sebagai tokoh atau sebagai orang terkorup nomor 3 di dunia. Dan tentu ya sebagai presiden, sebagai kepala negara, sebagai pemerintah tentu korupsi ini bukan hanya sekedar tentang uang saja, tetapi bisa saja menyalahgunakan kekuasaan, memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, atau mungkin hal-hal yang lain, dan seterusnya. Ya, tetapi apakah itu benar ataukah itu fakta, kita belum tahu pasti tentunya. Ya, dan juga banyak sekali orang yang menginginkan agar KPK memeriksa keluarga Pak Jokowi atau setidaknya Pak Jokowi ya diminta mengklarifikasi lah gitu ya soal berita OCCRP itu gitu ya. Dan mungkin barangkali ada yang juga melaporkan Pak Jokowi tentang hal yang lainnya, kita nggak tahu juga. Mungkin ya ada yang melaporkan Gibran, Bobby kemarin sempat juga kalau nggak salah tuh soal Blok Medan ya, kasus Blok Medan yang diduga Bobby terlibat, tapi ya kita nggak tahu buktinya ada atau enggak, ya itu hanya pernah gitu ya kita dengarkan ya. Dan saya akan coba mengulas ada penyampaian dari teman-teman kita ya. Rakyat bersatu cinta kebenaran. Jadi sebetulnya kita mencari tahu kebenaran itu teman-teman ya. Kebenaran itu yang kita inginkan sebetulnya. Dan setiap orang mencari kebenaran, setiap orang pasti mencari keadilan juga. Ya, meskipun memang ada perdebatan, ada pembahasan, ada perspektif sudut pandang kita yang berbeda, tetapi kita harus bisa berpikir bahwa oh ternyata begini, oh ternyata begitu. Jadi ya kurang lebihnya bagaimana kita menilai dalam sisi positif atau negatifnya gitu ya. Tapi dengan apa yang kita lihat, ya tidak hanya sekedar kita melihat, kita mendengar, lalu kita menyimpulkan. Ya barangkali berbeda dengan apa yang fakta yang dipikirkan oleh seseorang tersebut. Kan bisa saja seperti itu ya. Karena kita mungkin melihat kesehariannya, kita melihat ucapannya, kita mendengarkan, melihat itu dan lain sebagainya. Lalu kita menyimpulkan oh, orangnya seperti ini nih. Orangnya seperti itu ya. Atau orangnya suka nipu misalnya, suka berbohong gitu. Atau mungkin haus kekuasaan, gila jabatan, gila hormat, atau ya angku, sombong, songong atau apalah itu ya. Jadi tidak hanya berpatokan apa yang kita lihat, tetapi ya barangkali ada maksud-maksud tertentu sehingga mengeluarkan karakter yang seperti itu atau mengeluarkan peribahasa atau apapun itu ya. Tapi ya sekali lagi ya kita punya hak untuk menilai ya. Kita punya hak untuk memberikan pendapat. Nah, jadi ya meskipun ada berdasarkan posisi RP ya belum tentu benar juga. Makanya dibuktikan ya, dibuktikan benar nggak itu. Makanya ada penyelidikan yang harusnya dilakukan oleh KPK misalnya ya. Dan mungkin hal-hal yang lain yang terkait ke sana lah gitu ya. Nah, coba kita lihat nih, pembohong, rakus, tidak punya rasa malu, tidak bisa membalas budi, ambisinya berkuasa berlebihan, liciknya tidak ketulungan. Ya, begitulah kira-kira waras dan karakternya Raja Jawa. Nah, barangkali ada seperti ini nih, ada yang mengklaim ini pembohong, rakus, tidak punya rasa malu, dan lain seterusnya. Ya, barangkali mungkin dalam pikirannya Pak Jokowi, kalau misalnya dia cinta negara ini misalnya, eh, ya seperti yang pernah dikatakan dia, saya rela mempertaruhkan reputasi politik saya demi bangsa dan negara. Ya barangkali mengarah ke sana juga dan kita tidak tahu ya.
Dan sebetulnya kalau mungkin kan banyak juga ini kan pro dan kontra, ada yang membela Jokowi, ada yang mendukung. Tapi kita harus fair di sini, ya kita menyenangkan semua pihak. Dan tentu kalau kita melihat bagaimana Pak Jokowi hari-hari ini kan terus dibahas, terus diperbincangkan, dibahas terus menerus ya. Lagi soal Gibran, putusan MK dan lain sebagainya. Nah, barangkali ya yang seperti tadi mempertaruhkan reputasi politiknya. Makanya nama Jokowi kan buruk tuh. Tapi barangkali demi bangsa dan negara ya nggak apa-apa lah. Biarlah saya buruk di pandangan orang lain. Yang penting ini demi kebaikan nih. Demi ini nih. Barangkali seperti itu. Tetapi belum tentu juga. Nah kan itu yang menjadi sebuah penilaian kepada kita. Terlepas kita berpikiran negatif atau positifnya ya kembali pada diri kita masing-masing. Kurang lebihnya seperti itu ya. Nah kemudian coba kita lihat ya. Pak Presiden Prabowo tidak akan jadi beban politik Bapak bila Bapak ekstra tegas terhadap mereka yang telah melanggar konstitusi yang dilakukan oleh Jokowi. Hindari Pak hal-hal yang akan menghinakan Bapak sendiri. Nah, jadi Pak Jokowi itu kan dibilang mengkhianati konstitusi, melanggar dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, jadi sebetulnya itu dalam negara berdemokrasi ataupun ya sekelas pejabat negara sampai melakukan hal itu, jadi orang mengklaim ini haus kekuasaan nih, melakukan segala cara untuk kepentingan keluarga, kepentingan atau kepuasan hawa nafsu untuk berkuasa. Ya, ada yang mengklaim seperti itu, ada yang menduga dan bahkan ada yang berani mengklaim atau ada yang hanya berasumsi saja atau hal-hal yang lain selanjutnya ya. Akhirnya sebagai rakyat awam tahu berbagai sandiwara dan bohong-bohongnya Jokowi selama ini ya. Prabowo kenapa terkesan berat untuk mengomentari kinerja wakilnya bahkan diam seribu omon. Jika dengan menterinya bisa panggil tapi dengan dinasti piye. Padahal Fufafa apalagi dengan biangnya Fufafa. Seperti memandang bulan dimakan buto ijo ya. Semuanya Pak dipanggil sama anak dan menantunya yang gubernur di kota lain. Itu suami dari Kahiyang Ayu itu yang namanya Bobi Nasution. Kaisang sama Gibran nggak lupa sama para istri-istri loh. Ingat itu Pak, bawa juga ya. Nah ini nih, ya posisi RP, bansos untuk alat, grup preman, obok-obok MK, karbitan, ijazah, makra, karena duit yang kuasa usut adili kurang apa ya. Jadi hal-hal seperti ini. Jadi ya untuk mencari kebenarannya, untuk membuktikan itu semua, mari diproses dalam persidangan. Kumpulkan berbagai bukti, berbagai saksi, beradu argumentasi, gitu ya. Ya baru itu. Nah, seperti itulah kurang lebih. Namanya juga manusia ya, pasti sebetulnya punya keterbatasan ya. Tapi ini kalau kita berasumsi disengaja atau kagak nih, kan itu yang menjadi penilaian kita ya. Mungkin itu saja lah dari saya. Kalau teman-teman punya pendapat lain, boleh silahkan sampaikan komentar Anda juga nanti di video ini, agar nantinya kita bisa sama-sama saling bertukar pikiran antar satu dengan yang lainnya melalui komentar pada video ini. Itu saja, terima kasih sekali lagi saya ucapkan, salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.